Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Made Diah di video keempat. Di sini kita membahas tentang masalah lintasan terpendek menggunakan metode Ford. Keunggulan metode Ford adalah tidak seperti metode Dijkstra yang diterapkan pada jaringan berbobot positif dan tidak mengandung putaran, metode Ford dapat diterapkan pada jaringan yang bobot busurnya negatif dan mengandung putaran, asalkan non-negatif. Jadi maksudnya adalah, metode Ford dapat diterapkan pada jaringan yang mempunyai bobot busur negatif, atau dapat juga diterapkan pada jaringan yang mengandung putaran, asalkan bobot putarannya non-negatif. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada contoh soal, namun terlebih dahulu kita akan membahas tentang algoritma metode Ford. Algoritma metode Ford dapat dilihat pada BMP edisi 1 modul 4 halaman 4.26, atau jika Anda memegang BMP edisi lain, bisa disesuaikan untuk halamannya. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Diberikan jaringan G dengan S adalah himpunan simpul. Di sini simpulnya adalah sebanyak N, dengan simpul 1 sebagai muara. CIJ merupakan bobot busur IJ yang boleh bernilai negatif. YJK merupakan label simpul J pada saat perulangan atau iterasi ke K. Langkah 1. Y1 sama dengan 0, Y2, Y3, dan seterusnya sampai YN sama dengan M. M adalah bilangan yang cukup besar. Kita tetapkan K sama dengan 1. Langkah 2, kita tetapkan YJK-1 sama dengan 0. Untuk J sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai N, kita lakukan evaluasi terhadap YJK dengan cara sebagai berikut. YJK sama dengan minimum dari YJK-1 dengan YI-K-1 tambah CIJ. Dengan YI-K-1 kurang dari M, untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Langkah 3. Apabila YI-K-1 sama dengan YJ-K-1 untuk setiap simpul J, maka proses telah selesai. Apabila K sama dengan N, maka diperoleh putaran yang bernilai negatif. Kita tetapkan K sama dengan K tambah 1, dan kembali ke langkah 2. Contoh soal ini Ibu ambil dari BMP modul 4 halaman 4.27. Diberikan jaringan G yang mempunyai bobot negatif serta mengandung putaran yang berbobot tidak negatif seperti di bawah ini. Jadi diberikan gambar model jaringan berarah. Dan di sana terlihat bahwa terdapat 3 busur yang berbobot negatif, yaitu ini bobotnya negatif 2, negatif 1, dan negatif 1. Dan ada 2 putaran di sini dengan lintasan 1, 2, 1, 3, 4, 5, 3. Nah, kita akan cek bobot putarannya. Untuk putaran pertama, di sini bobotnya adalah 3 tambah negatif 2 sama dengan 1 lebih dari 0. Jadi, untuk yang pertama ini bobot putarannya tak negatif. Kemudian putaran kedua, bobot putarannya adalah negatif 1 tambah 3 tambah negatif 1 sama dengan 1. Jadi bobotnya juga tak negatif. Jadi metode Ford dapat digunakan pada jaringan ini. Selanjutnya, pembahasan contoh soalnya yang tadi. Di sini Ibu sajikan gambar jaringannya. Ini gambar jaringan berarahnya. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tuliskan dulu Y10 sama dengan 0. Y1 ini simpul sumbernya. Ini. Kemudian Y20 sama dengan Y30 dan seterusnya sampai Y50 itu sama dengan M. K sama dengan 1. Langkah kedua, perulangan K1. Nah, Y1 sama Y11, ini kita mulai lagi ya. Ini untuk yang di atasnya 1. Y11 sama dengan 0. Jadi Y1-nya masih tetap 0. Y11 sama dengan 0. Kemudian untuk Y2, Y21 tadinya kan bobotnya M. Nah, Y21 sama dengan minimum dari Y20. Jadi Y2 di langkah yang sebelumnya.
dibandingkan dengan Y10 tambah C12. Kenapa Y1? Karena ini untuk simpul 2 itu bisa diperoleh dari Y1 juga, tapi ditambahkan dengan ini, C12. Seperti itu. Lalu untuk Y3, ini kita lihat, Y3 bisa dihitung juga dari Y1, tapi ditambahkan dengan C13. Seperti itu ya, makanya di sini Y10 tambah C13. Nah, kembali ke sini lagi. Y21 sama dengan minimum dari Y20 yang sebelumnya itu kan adalah M. Jadi dituliskan M di sini. Kemudian Y10 tambah C12. Y10 adalah 0, jadi 0. Ditambah C12-nya adalah 3. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya, Y31 itu sama formulanya yaitu minimum dari Y30, Y10 tambah C13. Y30 adalah M. Kemudian Y10 adalah 0, tambah C13 adalah 2. Jadi minimumnya adalah 2. Nah, Y41 dan Y51 itu masih M, karena tidak ada busur dari simpul 1 yang menghubungkan langsung ke simpul 4 dan simpul 5. Seperti itu. Jadi yang di sini untuk perulangan ke-1, Y4 dan Y5-nya masih sama dengan M. Karena simpul 4 dan simpul 5 bukan merupakan suksesor dari simpul 1. Seperti itu. Nah, di sini kan ada yang berubah nih. Jadi Y2 yang tadinya di langkah sebelumnya nilainya M berubah jadi 3. Kemudian Y3 yang tadinya M berubah menjadi 2. Dan ini juga masih M. Jadi kita ulangi lagi iterasinya perulangan kedua. Tapi sebelum itu dituliskan terlebih dahulu seperti ini. Langkah 3. Y21 tidak sama dengan Y20. Di sini Y2 berubah, demikian pula dengan Y3. K sama dengan 2, kembali ke langkah 2. Langkah 2. Nah, ini perulangan kedua. Jadi di atasnya ini 2 ya. Nah, sekarang Y12 sama dengan 0, masih tetap untuk Y1. Y22 adalah minimum dari Y21 dengan Y11 tambah C12. Tadi Y21-nya kan 3. Kalau yang ini kan tetap 0 tambah 3. Maka ini nilainya tetap 3. Jadi Y22 masih sama dengan Y21. Begitu juga untuk Y32. Masih sama dengan Y31. Berarti dua label ini tidak berubah ya. Sekarang kita ke Y42. Y42 adalah minimum dari Y41 dengan Y21 tambah C24 dengan Y31 tambah C34. Kenapa ada 3? Karena untuk mencapai ini, mencapai simpul 4 bisa dilalui dari 1, kemudian ke 2, kemudian ke 4. Jadi setelah mendapatkan Y2, kita bisa menambahkan Y2 dengan C ini 24. Atau setelah mendapatkan Y3, kita bisa memperoleh Y4 juga dengan Y3 ditambah C34. Jadi bisa dari Y2 tambah C24 atau dari Y3 tambah C34. Seperti itu. Makanya jadinya seperti ini. Kemudian kita ambil yang minimumnya adalah 1. Jadi Y4-nya ini berubah dari yang tadinya Y41 itu sama dengan M, sekarang Y42-nya menjadi sama dengan 1. Lalu Y52, sama caranya seperti yang di atas, itu kita mendapatkan nilainya adalah 7. Dan ini juga berubah dari yang tadinya Y51 itu adalah M, Y52 sekarang menjadi 7. Jadi berubah. Kemudian di langkah 3 kita tuliskan lagi nih, masih terdapat label yang berubah nilainya, yaitu Y4 dan Y5. Sehingga kembali ke langkah 2. Ini untuk K sama dengan 3 sekarang nih. Sininya 3. Berarti sudah perulangan ke-3. Y13 sama dengan 0, ini masih tetap. Kemudian Y23 sama dengan ini, sama caranya ya. Kalau di sininya 3, di sininya 2, ini juga 2 gitu ya. Dan ini masih sama dengan 3, ini masih tetap. Nah, sekarang Y33. Tadinya simpul 3 itu di perulangan kedua hanya kita cari dari Y1 ditambah C13. Tapi sekarang, karena di perulangan kedua kita sudah memperoleh nilai Y5, maka kita bisa mendapatkan Y3 juga dari Y5 ditambahkan dengan C53. Maka di sini ada tambahan nih.
Y5 tambah C53. Y52 ya. Nah, dituliskan seperti ini, ternyata yang minimum tetap 2, berarti tidak berubah ya. Y43, nah seperti ini. Jadi nilainya adalah 1, tidak berubah. Dan Y53, ini nilainya sekarang adalah 4. Sedangkan di Y52 itu sebelumnya nilainya adalah 7. Jadi berubah dari 7 ke 4. Jadi Y53-nya berubah. Selanjutnya, dituliskan langkah 3, masih terdapat label yang berubah nilainya, yaitu Y5. Maka kita melanjutkan ke K sama dengan 4. Kembali ke langkah 2. Jadi melakukan perulangan keempat. Sekarang Y14 sama dengan 0. Ya, dan mengikuti alur seperti sebelumnya, ternyata sudah tidak ada yang berubah. Gitu ya. Ini yang sebelumnya 3, sekarang 3. Sebelumnya 2, sekarang 2. Ini juga 1, 1. Dan ini 4, 4. Jadi semuanya sudah tidak ada yang berubah. Oleh karena itu proses sudah bisa diakhiri. Nah, langkah 3 kita tuliskan. Karena sudah tidak ada satupun YJ4 yang berubah, maka YJ4 untuk J91, 2, 3, 4, 5 kita jadikan label tetap. Dengan demikian proses kita telah selesai. Kemudian dirangkum dalam tabel 1 lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul lainnya. Dari 1 ke 2 itu tadi bobot lintasannya adalah 3. 3 itu tadi diperoleh dari simpul 1 ke simpul 2. Seperti itu ya. Jadi kita kalau bingung membuat tabelnya bisa kembali ke halaman ini. Tadi ini ya. Y2 itu kan sama dengan 3. 3 itu diperoleh dari ini nih. Jadi dari 1 kemudian dilanjutkan oleh busur 1, 2. Seperti itu. Jadi lintasannya adalah 1, 2. Lalu ini nih, Y3, bobot minimumnya adalah 2. 2 itu diperoleh dari ini, 0 tambah 2. Berarti 1 ke 3. 1, 3. Lalu Y4, bobot minimumnya adalah 1. 1 itu diperoleh dari yang ini. 2 min 1. Jadi dari 3 ke 4. Jadi dari 3 ke 4. Tapi ingat, untuk mencapai 3 itu dari 1. Jadi 1, 3, 4. Kemudian yang ini, 4. 4 itu diperoleh dari 1 tambah 3. Berarti ini, 4 ke 5. Tapi ingat, untuk mencapai 4 itu harus ada 1, 3, 4 dulu. Baru 4 ke 5. Seperti ini. Nah, ini kemudian dirangkum ya, dalam bentuk tabel. Ya, oke. Demikian penjelasan singkat mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek menggunakan metode Ford. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tes formatif yang berkaitan dengan metode Ford. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.